Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat semuanya ya. Jadi by the way, kita bakal to the point aja. Mungkin dalam kurun waktu 10 menit ke depan kita bakal bareng-bareng untuk mengulas pergerakan saham dari BBRI minggu depan ya. Jadi buat teman-teman, di sini gue udah bikinin strategi cara main biar kalian dan kita semuanya bisa mendapatkan profit. Dan di sini gue juga udah buatin prediksi secara analisa secara lengkap. Jadi buat teman-teman yang berkunjung di channel ini, yang baru nongkrong, yuk lo cocol dulu nih tombol subscribe-nya biar lo nggak ketinggalan tentang video updatean terbaru yang selalu ngebedah saham-saham yang potensial bisa memberi kita profit dan bisa menjadikan kita bebas finansial di masa depan. Ya geng, tujuan utama channel ini gue bikin adalah mencerdaskan anak bangsa dan membantu pemerintah mengentaskan angka kemiskinan. Jadi lo mulai saat ini, kalian semuanya harus melek finansial, harus ngerti investasi dan cara kerjanya ya. Ya geng, dan di video kali ini kita bakalan langsung aja, nggak pakai lama-lama, kita bakal bedah nih pergerakan dan prediksi serta analisa saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Apakah segera mengalami rebound atau bahkan semakin terpuruk? Simak dan stay tune ya, analisanya kita mulai sekarang nih. Yo, let's go. Yo, dan di sini kita sudah berada di dalam grafik penutupan terakhir ya sebelum libur panjang ini. Jadi saham dari BBRI itu tertekan banget. Di penutupan terakhir ditutup di level Rp3.670 per lembar saham, minus lagi 0,27% ya. Ini penyebabnya sih asing pada net sell nih, pada lari ke China. Jadi buat teman-teman di sini lo harus tahu ya, kapan saatnya masuk, lo harus ngerti strateginya biar kamu bisa mendapatkan profit. Jadi kalau kita lihat selama 1 month atau 1 bulan terakhir, itu saham dari BBRI terjun bebas ya geng ya. Yang tadinya di harga Rp4.150 per lembar saham, saat ini di harga Rp3.670 per lembar saham. Oke deh, kalau kayak gini, apakah saat ini waktu yang tepat untuk masuk? Apakah saham BBRI bakalan rebound dalam jangka waktu dekat? Di sini gua udah buatin analisa lengkap beserta dengan prediksi selama bulan Juli 2025 sampai akhir tahun 2025 atau akhir bulan Desember 2025. Ya geng, dan di video kali ini lo wajib stay tune, nyimak video ini dari awal sampai habis tanpa di skip biar kamu paham kapan saatnya login. Dan di sini gua udah buatin secara detail untuk analisa dan prediksinya. Simak dan stay tune, kita mulai dari sekarang ya untuk analisanya. Yo, let's go. Yoi geng, dan di sini kita bakalan mulai aja ya langsung untuk memprediksi dan menganalisa gimana pergerakan harga saham dari BBRI dalam jangka waktu dekat. Apakah bakal terjadi rebound besar-besaran? Di sini kita bakal mulai dari kondisi pasar dan sentimen Bank BUMN. Yo, dan di sini untuk IHSG bergerak sideways ya minggu terakhir dan terjadi net sell asing sepanjang 12 hari ya. Ini menyebabkan penekanan saham big caps termasuk saham BUMN, salah satunya adalah BBRI. Tekanan tersebut diperparah oleh kekhawatiran soal tarif AS atau Amerika Serikat yang direncanakan akan diumumkan pada 9 Juli 2025. Jadi tanggal 9 Juli ini menjadi titik penentu ya. Pergerakan saham dari tanggal 9, 10, 11 sampai tanggal 15 itu pergerakan penentu apakah bakal terjadi rebound atau terjun lebih parah lagi. Ya geng, dan di sini kita lanjut untuk menganalisis sektor dari perbankan BBRI dengan lebih mendalam ya.
Di sini kita bakal membaca pergerakan harga dan teknis BBRI selama 1 bulan terakhir dan sepanjang tahun 2025 sampai akhir Desember 2025. Ya geng, sejak 26 Juni harga BBRI turun sekitar 4,2% dengan penutupan 4 Juli di harga Rp3.670 per lembar sahamnya. Analis teknikal harian menunjukkan kondisi sangat jual ya. Untuk RSI minus di area 42, MACD negatif, banyak sinyal MA arah jual. Ya geng, the next di sini namun pola candlestick di sini untuk jangka pendek ya, seperti 3 out side up itu muncul dan ditopang indikator stochastic dan Williams persen R ya, yang oversold. Ini menunjukkan potensi rebound dari area support dari kisaran harga 3.700 sampai 3.730 rupiah per lembar sahamnya. Ini bakal terjadi potensi rebound, tapi ini bukan rekomendasi lo untuk menjual, memiliki atau memegang saham dari BBRI ya. Jadi semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing. Ini hanya data dan asumsi serta prediksi yang gue bikin secara pribadi dan bersifat informatif. Ya geng, jadi semua keputusan tetap berada di tangan kalian masing-masing. Ya geng, the next di sini kita bakal baca fundamental dan prospek jangka menengah dari saham BBRI ya. Kita mulai dari kinerja kuartal pertama 2025. Itu laba turun di area 14% secara years on years menjadi 13,7 triliun rupiah. Untuk NIM di sini berada di 8,1%. Untuk COC ini naik 3,8%. Untuk pertumbuhan kredit moderat di sini berada di 6,3% secara years on years. Oke, dan di sini the next untuk proyeksi 2025 kredit tumbuh 7-9% secara CASA atau CASA ini meningkat ke 67% dan untuk NIM stabil di 7,3-7,7% dan dividend yield ini solid di area 8-9%. Dan di sini untuk strategi rekomendasi per 7 Juli yang pertama, di sini kita mulai dari swing trader jangka pendek. Area entry di support Rp3.700 sampai Rp3.730 per lembar saham. Untuk target take a profit sekitar Rp3.900 sampai Rp4.000 per lembar saham setelah konfirmasi breakout di atas Rp3.764 sampai Rp3.800 per lembar saham. The next untuk investor jangka menengah sampai jangka panjang, di sini akumulasi bertahap ya. Ini strateginya. Jadi lo wajib mentelengin dan jangan berkedip nih. Untuk investor jangka menengah sampai panjang, gue ulangi. Di sini akumulasi bertahap dengan strategi DCA di bawah Rp3.800. Fokus pada potensi 25-40% upside ke arah harga Rp4.700 sampai Rp5.500 per lembar saham plus yield dividend di area 8%. Perhatikan pertumbuhan kredit secara NPL segmen makro dan sentimen global seperti tarif Amerika Serikat dan kondisi ekonomi domestik. The next di sini udah gua petak-petakin ya. Untuk kesimpulan singkat, kita melihat dari segi aspek dan status terkini. Di sini yang pertama ada sentimen pasar, ini cenderung negatif atau sideways. Untuk harga saat ini di penutupan terakhir ya Rp3.670 per lembar saham. Secara teknis di sini oversold dan berpotensi untuk rebound secara teknis. Untuk fundamental ini solid dan yieldnya tinggi.
Untuk target harga ya, harga jual ya untuk target ini gue perkirakan sih mencapai 4.700 sampai 5.650 rupiah per lembar saham di sepanjang 2025 dan ke 2026 ya. Untuk strategi, entry di support akumulasi jangka panjang. Jadi yang udah masuk nggak usah panik ya, karena BBRI ini terkenal adalah saham blue chip dengan fundamental yang baik dan keuangan yang solid ya geng. Nggak usah panik untuk pemegang saham BBRI. Ya, dan untuk di sini pastikan kalian memantau ya perkembangan selanjutnya, khususnya pasca tarif Amerika Serikat yang bakal diumumin 9 Juli 2025 dan data kuartal kedua dari saham BBRI. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat video ini? Tentunya sudah punya angan-angan nih. Apakah saham dari BBRI bakalan rebound dalam waktu dekat atau bahkan semakin terpuruk? Buat kamu yang nyimak, pastinya udah tahu jawabannya. Bagi yang belum paham, ulangi nonton videonya ya. Jadi by the way, di sini buat teman-teman yang memiliki prediksi atau pendapat berbeda dengan apa yang udah gue sampaikan di dalam video ini, nanti lo bisa langsung komentar aja ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang memiliki request untuk the next video pengen dibahas dan diprediksi saham apa, nanti kalian bisa komentar aja di kolom komentar. The next video request terbanyak bakal gue buatin secara lebih spesifik. Yo, sebelum kita kebablasan, kita bakalan disclaimer terlebih dahulu ya. Disclaimer, semua video dan semua konten yang ada di channel ini bersifat informasi. Jadi, bersifat edukasi, gua nggak pernah ngerekomendasikan lo semuanya untuk menjual, membeli, ataupun memegang saham tertentu. Jadi, semua tanggung jawab berada di tangan investor masing-masing. Semua keputusan berada di tangan kalian ya. Jadi sekali lagi gue ingetin, gue gak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat, hal yang paling penting di setiap video selalu gue ingetin. Dengan saham kamu bisa mendapatkan profit, bahkan bisa berkali-kali lipat. Gak ada batasannya. Tapi dengan saham juga kalian bisa mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, kalian harus ngerti sebelum melakukan investasi, harus mengerti terlebih dahulu nih, perusahaannya gimana, fundamentalnya bagaimana, keuangannya gimana nih, jujur apa enggak, ya solid apa enggak. Jadi di sini buat teman-teman research itu penting, dan yang paling penting adalah lo tongkrongin channel ini, ya. Cocol subscribe buat kamu yang belum subscribe. Yang pengen tanya-tanya bisa komentar aja. Dan mungkin ya nggak dalam waktu yang nggak lama bakal gue reply kok. Tenang aja nih geng. Yuk, semoga aja video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view me the next video. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye. Gue Hendry S. and good luck.